Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rame Putri dengan NIM 23711020005 dari kelas 5 SIA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tahapan data preparation, preprocessing, dan processing pada data student depression dataset. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung fokus saja pada data preparation. Nah, data preparation ini bertujuan untuk menyiapkan data agar menjadi lebih bersih, konsisten, dan siap diolah. Nah, langkah awalnya kita dapat melakukan import library utama terlebih dahulu seperti mengimport pandas dan napi dan lain sebagainya. Kita coba running. Nah, running berhasil. Langkah selanjutnya, kita dapat mengupload filenya. Kita pilih file yang akan kita gunakan, yaitu pada student depression dataset. Tunggu sebentar ya teman-teman. Dataset telah terupload. Langkah selanjutnya kita dapat membaca dataset, lalu menampilkan 5 baris pertama, dan dapat cek kolom dan tipe datanya. Kita coba running ya teman-teman. Nah, ini merupakan outputnya. Dapat kita lihat di sini ada rank indeksnya sebanyak 27.901 data entry atau data respondennya. Nah, yang dimana juga dataset ini memiliki 18 kolom atau 18 variabel yang mengimplementasikan kondisi dari responden terkait dengan faktor-faktor depresinya. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pada tipe data. Di sini datasetnya menggunakan 3 tipe data. Yang pertama itu ada integer, ada kategorikal, dan juga ada numerik. Nah, untuk tipe data kategorikal, nantinya pada preprocessing data, kita akan mengubahnya menjadi numerik. Nah, secara keseluruhan dataset ini sudah cukup baik, namun pada kolom financial stress terdapat missing value, 3 missing value, yang dimana jumlah datanya itu hanya sebanyak 27.898, sedangkan data aslinya itu harusnya sebanyak 27.901 data gitu. Nah, yang nantinya ini data yang ada missing value kita hapus saja gitu. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mengubah nama kolom agar seragam, seperti huruf kecil semua, lalu tanpa spasi. Nah, kita juga akan menghapus baris duplikat untuk membersihkan datanya, dan juga mengubah nilai kosong menjadi none. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan menghapus baris yang memiliki missing value menggunakan df sama dengan df titik drop none. Kita coba running ya teman-teman. Nah, running berhasil. Kita juga dapat melihat bentuk dataset setelah dibersihkan. Kita coba running. Nah, kita dapat melihat dataset yang telah dibersihkan. Ada sebanyak 27.890 data dan 18 kolom. Setelah data bersih, teman-teman, kita dapat melakukan data preprocessing. Nah, pada tahapan ini kita akan menyiapkan dataset agar lebih
Nah, pada tahapan ini kita akan menyiapkan dataset agar seluruh nilai sudah dalam bentuk numerik dan terstandarisasi sebelum masuk ke model. Langkah awal yang dapat kita lakukan itu, yang pertama, buat salinan data agar data asli tidak berubah. Lalu kita akan mengidentifikasi kolom kategorikal dan numerik. Kita coba running. Running berhasil. Langkah selanjutnya kita akan melakukan label encoding untuk kolom kategorikal. Kita coba running. Running berhasil. Setelah itu kita juga dapat normalisasi kolom CGPA-nya. Kita coba running berhasil, dan kita tampilkan hasil preprocessingnya menggunakan data head. Nah, ini outputnya ya teman-teman. Dapat kita lihat, ini merupakan 5 data awal dari dataset yang saya gunakan. Nah, tabel ini menunjukkan sebagian kecil dari data responden yang terdiri dari 18 variabel. Nah, tabel ini terlihat bahwa setiap baris mewakili satu responden, lalu setiap kolom mewakili variabel yang menggambarkan kondisi responden, seperti gender. Satu ini mewakili perempuan dan 0 mewakili laki-laki. Lalu age atau umur dalam bentuk tahun. Ini dapat kita lihat pada depression, yang dimana depression ini merupakan label target. 1 itu berarti responden itu mengalami depresi, sedangkan 0 berarti responden tidak mengalami depresi. Nah, setelah itu kita coba untuk memisahkan fitur dan target. Nah, variabel X ini merupakan variabel independen, yaitu semua kolom kecuali pada kolom depression. Lalu variabel Y merupakan variabel target, yaitu pada kolom depression. Nah, setelah itu kita dapat membagi data menjadi data latih dan data uji. Kita coba running berhasil. Lalu kita menggunakan print untuk menampilkan data trend dan data test. Kita coba running teman-teman. Nah, output dari data trend ada sebanyak 20.923 data, lalu data testnya itu sebanyak 6.975 data. Nah, langkah selanjutnya kita dapat melakukan data processing menggunakan naive Bayes gitu. Nah, terlebih dahulu kita inisialisasi model naive Bayes-nya. Lalu kita latih model dengan data training. Lalu kita prediksi data ujinya. Lalu kita coba untuk menghitung koefisien metrik, yang dimana menghitung perbandingan antara nilai aktual y-test dengan nilai prediksi y-pred yang dihasilkan oleh model. Lalu kita akan menghitung metrik evaluasinya, yang dimana sensitivity itu sama dengan true positif dibagi dengan true positif ditambah false negatif. Lanjut, specificity-nya itu adalah hasil dari true negatif dibagi dengan true negatif ditambah false positif. Kita coba running berhasil. Lalu kita menggunakan print untuk menampilkan hasil evaluasinya. Kita coba running teman-teman. Nah, ini output dari pengujian yang telah saya lakukan tadi, yang dimana tingkat akurasinya itu sebesar 80,3%, lalu tingkat sensitivitasnya itu sebesar 89,84%, tingkat spesifisitasnya sebesar 66,83%. Nah, begitulah hasil pengujian yang saya lakukan. Baik, selanjutnya kita akan
membedah artikel yang berjudul Predicting Student Depression Using the Nav Bayes Model on the Student Depression Dataset from Kaggle oleh Rebina Putri Sonjaya dan teman-temannya. Nah, artikel ini diterbitkan pada tahun 2025. Tanpa berlama-lama ya teman-teman, nanti saya akan paparkan hasil bedah artikel tersebut ke dalam PPT. Berikut PPT-nya. Baik teman-teman, ini PPT-nya. Nah, tujuan penelitian yang dilakukan oleh Rebina dengan teman-temannya itu ialah untuk memprediksi depresi mahasiswa menggunakan model Naive Bayes dan juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utamanya serta membantu pelaksanaan deteksi dini di lingkungan kampus untuk intervensi kesehatan mental yang lebih efektif. Lalu dataset dan variabel dari penelitian tersebut, sumber datanya itu dari Kaggle Student Depression Dataset dengan sampel komprehensif dari populasi mahasiswa. Lalu variabel utamanya itu ada tekanan akademik, durasi tidur, stres finansial, hingga depression. Nah, metodologi penelitian yang dilakukan oleh Febrian dan teman-temannya hampir sama dengan analisis yang sebelumnya kita lakukan. Ada data preprocessing, pembersihan dan encoding, pemodelan menggunakan Naive Bayes, serta evaluasi model. Nah, untuk hasil model Naive Bayes-nya itu pada tingkat akurasinya itu sekitar 77,66%, yang dimana tingkat keberhasilan model dalam memprediksi kasus depresi secara keseluruhan. Lalu pada sensitivitasnya sebesar 68,42%, lanjut spesifitasnya sebesar 84,21%. Nah, spesifitas ini ialah kemampuan model mengidentifikasi mahasiswa tanpa depresi dengan tepat atau sama halnya dengan true negative rate. Nah, untuk interpretasinya yang dimana model menunjukkan performa yang cukup akurat untuk deteksi awal depresi dengan spesifitas lebih tinggi dari sensitivitas yang menandakan model lebih konservatif dalam memprediksi kasus positif. Nah, inti temuan dari jurnal ini ialah algoritma Naive Bayes mampu mendeteksi depresi mahasiswa dengan akurasi 77% yang dipengaruhi secara dominan oleh stres finansial, tekanan akademik, dan durasi tidur pendek. Nah, model ini menunjukkan potensi aplikasi praktis untuk program kesehatan mental kampus. Perbandingan akurasi model yang dilakukan oleh Rebina Putri Sonjaya dan kawan-kawan pada tahun 2005 dengan model analisis saya. Nah, pada penelitian Rebina, tingkat akurasinya itu sebesar 77,60%. Yang dimana Naive Bayes Laplace, mereka menggunakan Naive Bayes Laplace smoothing. Mencapai akurasi yang solid, namun masih memiliki ruang untuk perbaikan melalui preprocessing data yang lebih optimal. Sedangkan model analisis saya dengan tingkat akurasi 80,3%, yang dimana terjadi peningkatan sebesar 2,46% yang menunjukkan bahwa data preprocessing yang lebih efektif dan balance class distribution-nya yang menghasilkan performa klasifikasi lebih baik secara keseluruhan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.